Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai pertemuan ke-10 dengan judul jenis paragraf. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Christian Mikael, NIM DWB 18044. Di sini saya akan menjelaskan berdasarkan pola penalaran. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menuangkan gagasan dalam sebuah karangan ilmiah atau tulisan lainnya. Dalam setiap karangan ilmiah, seluruh gagasan itu dikemas dalam bentuk paragraf-paragraf. Dalam setiap paragraf harus dipastikan ada gagasan pokok atau gagasan utamanya. Dalam menuangkan gagasan itu kita harus perhatikan pola penalaran. Berdasarkan pola penalaran itu, pengelompokan paragraf berdasarkan pada penempatan gagasan utama. Berdasarkan letak gagasan utama itu, paragraf dapat dibedakan atas paragraf deduktif, induktif, deduktif atau induktif, iteratif, dan penyebaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara prinsip paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf ide pokok atau gagasan utama yang terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Selanjutnya, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topik terdapat pada bagian akhir. Secara garis besar, paragraf induktif merupakan ciri-ciri, yaitu diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelasan dan merupakan pendukung gagasan utama, dan kemudian menarik kesimpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus itu. Dan paragraf deduktif induktif atau campuran. Paragraf deduktif-induktif adalah paragraf yang kalimat topik terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Meskipun ada dua kali pemunculan kalimat paragraf, pemunculan dua kalimat topik, maksudnya hal itu bukan berarti gagasan utamanya ada dua. Nah, adanya dua kalimat topik itu hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Nah, paragraf naratif. Paragraf naratif adalah paragraf yang kalimat utama terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama dan ditambahkan lagi kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegas informasi. Nah, terus ide pokok penyebaran. Paragraf dengan pola semacam itu tidak memiliki kalimat utama. Pemikiran utama penyebaran pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya, atau juga gagasan utama paragraf tersebut terdapat pada kalimat pertama, kedua, dan seterusnya. Untuk dapat memahami gagasan utama paragraf itu, pembaca harus menyimpulkan isi paragraf itu dengan memperhatikan setiap kalimat dalam paragraf itu. Berdasarkan gaya ekspresi pengungkapan, suatu gagasan dapat diungkap dengan berbagai gaya bergantung pada tujuan komunikasinya. Tujuan komunikasi yang berbeda pasti akan disampaikan dengan gaya ungkapan yang berbeda pula. Terus paragraf narasi atau kisahan. Narasi merupakan gaya ungkapan yang bertujuan menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa baik peristiwa kenyataan maupun peristiwa rekaan atau pengalaman hidup berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu, sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa itu. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai pola paragraf. Terima kasih.